Salam Olimpiade. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai soal Olimpiade Matematika tingkat guru SMA sederajat KSI POSI tahun 2021. Soal nomor 6. Diberikan sudut-sudut A, B, dan C sedemikian sehingga A lebih dari sama dengan B, lebih dari sama dengan C, lebih dari sama dengan pi per 8. Dan A tambah B tambah C sama dengan pi per 2. Nilai terbesar dari 720 kali sin A kali cos B kali sin C adalah, kalau kita perhatikan syarat ini, dari situ dapat kita ambil bahwa B lebih dari sama dengan C, lebih dari sama dengan pi per 8. Dari sini dapat disimpulkan bahwa besar sudut B tambah C pasti lebih dari pi per 8 tambah pi per 8, yaitu pi per 4. Karena B lebih dari sama dengan pi per 8, C juga lebih dari sama dengan pi per 8, maka dijumlahkan pasti lebih dari sama dengan pi per 4. Kalau kita kurangkan B kurang C, karena sudut B lebih besar sama dengan C, pasti selisihnya B kurang C pasti lebih dari sama dengan 0. Dan 0 terjadi ketika B dengan C sama. Kalau kita lihat data berikutnya, yaitu yang ini, bahwa A tambah B tambah C sama dengan pi per 2. Dari sini dapat kita tulis bahwa B tambah C itu sama dengan pi per 2 kurang A. Ya. Jadi karena B tambah C pi per 4 lebih dari sama dengan pi per 4, maka B tambah C itu kan sama dengan pi per 2 kurang A. Kalau kita ganti ke sini pi per 2 kurang A, kita peroleh pi per 2 kurang A lebih besar sama dengan pi per 4. Berarti pi per 2 kurang pi per 4 lebih dari sama dengan A. Atau A kurang dari sama dengan pi per 2 kurang pi per 4 itu pi per 4. Sedangkan nilai A itu sendiri lebih dari sama dengan pi per 8. Jadi nilai sudut A-nya itu dari pi per 8 sampai pi per 4 yang memungkinkan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Yang ditanya adalah 720 kali sin A kali cos B kali sin C. Itu sama dengan 720 ini bisa kita pecah menjadi 360 dikali 2 cos B sin C sama dengan 360 sin A 2 cos B sin C itu kan sama saja dengan sin B tambah C kurang sin B kurang C. Ya, ini dari rumus trigonometri. Karena B kurang C itu, nih sudutnya lebih dari sama dengan 0, dan pasti meskipun lebih dari sama dengan 0, ini masih di kuadran 1 ya. Karena totalnya saja ini masih pi per 2. Maka nilainya ini pasti lebih dari sama dengan 0. Ya, nilai sin B kurang C pasti lebih dari sama dengan 0. Karena B kurang C-nya lebih dari sama dengan 0.
Kalau ini lebih dari sama dengan 0, maka bentuk yang ini, ya, kalau dikurang dengan suatu bilangan yang lebih dari sama dengan 0, maka bentuknya ini makin mengecil, ya. Berarti menjadi kurang dari sama dengan 360 sin A dikali sin B tambah C. Karena ini positif, ya. Jadi suatu bilangan dikurangi bilangan positif hasilnya mengecil. Dan bisa terjadi sama dengan ketika sin B kurang C sama dengan 0. Yaitu ketika B dengan C bernilai sama, ya. Jadi kesamaan terjadi ketika B sama dengan C. Lalu B tambah C itu kan 180 derajat kurang A, ya. Sorry, Pi per 2 kurang A, ya. Karena ini bisa pindah. Kan itu. Jadi ini sama dengan 360 sin A dikali sin B tambah C itu B tambah C Pi per 2 kurang A. Sama dengan 360 sin A sin Pi per 2 kurang A itu adalah cos A. Ya, sama dengan, ini kan sama saja dengan 180 kali 2, ya. Nah, kali 2 sin A cos A itu sin 2A. Ya, berarti menjadi 180 sin 2A. Gitu. Karena A-nya itu kurang dari Pi per 4, maka 2A dari sini, 2A berarti antara Pi per 4 dan Pi per 2. Ya. Ini masih di kuadran 1. Dan nilai tertingginya itu adalah 1, ya. Karena sin 2A itu bisa saja memungkinkan nilainya Pi per 2. Ya, berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa sin 2A itu nilainya lebih dari, kurang dari sama dengan 1. Ya. Sin 2A, kalau kita lihat dari sini, nilainya kurang dari sama dengan 1. Dan kesamaan terjadi ketika 2A-nya sama dengan Pi per 2, berarti A sama dengan Pi per 4. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi kurang dari 180 kali 1, ya, sama dengan 180. Itulah untuk 720 sin A cos B sin C, ya. Nilainya kurang dari sama dengan 180. Yang ditanya adalah nilai terbesar. Ya, jadi nilai maksimum dari 720 sin A cos B kali sin C, karena nilainya kurang dari sama dengan 180, berarti yang terbesarnya adalah 180. Jadi jawabannya yang A, ya, yang pertama. Soal nomor 7. Pada gambar di bawah, AB sama dengan 39 cm, BC sama dengan 45 cm, dan AC sama dengan 42 cm. Garis PD sejajar dengan AC. Yang ini, ya, garis PD dengan garis AC sejajar. Dikasih tanda sejajar. Meskipun kalau kita lihat gambar ini sepertinya salah, ya. Seperti nampak PD tidak sejajar AC. Tapi kita anggap saja PD sejajar AC, ya, karena itu diberitahu di soal. Jika luas segitiga ABD adalah X cm persegi yang ini, maka nilai X berarti kita mau mencari luas segitiga ABD. Seandainya gambar ini kita perbesar, ya, ini dia. Lalu kalau kita lihat
Sepertinya di soal untuk titik P tidak ada keterangan ya. Tidak ada keterangan P itu apa. Jadi saya tambah aja data. Kemungkinan maksud soalnya ini adalah AP itu adalah garis singgung. Garis singgung lingkaran di titik A, dan BP juga garis singgung lingkaran di titik B ya. Jadi itu kita tambahi bahwa AP itu garis singgung lingkaran di titik A, ini AP, BP juga garis singgung lingkaran titik B. Dan perpanjangan garis singgungnya berpotongan di titik P ya. Itu data tambahan yang kita asumsikan supaya bisa kita mengerjakan soal ini. Kalau kita ambil titik pusat lingkaran, ya, kita misalkan titik pusat lingkarannya di sini. Lalu kita misalkan titiknya itu adalah titik O. Kalau kita tarik garis dari A ke O, lalu garis dari B ke O, ya, maka AO ini kita sebut sebagai jari-jari ya, gitu. BO juga sebagai jari-jari, panjangnya R. Sedangkan di sini di A ini adalah siku-siku, karena tadi AP kita anggap sebagai garis singgung ya. AP garis singgung karena tadi kita anggap data tambahannya, karena AP garis singgung, ini jari-jari, maka dia tegak lurus. Di B juga begitu ya, BP tadi kita anggap garis singgung, dia tegak lurus dengan jari-jari BO ya. Lalu seandainya kalau kita tarik garis dari P ke O, ya, tampak bahwa bentuk bangun APBO itu seperti layang-layang ya, dengan diagonalnya adalah PO dan AB. Karena itu diagonalnya, maka kita bisa simpulkan di titik ini itu dia siku-siku juga. Karena kedua diagonal layang-layang berpotongan tegak lurus. Ya, kita namakan titiknya ini adalah titik Q ya. Itu misalkan ini titik Q. Lalu kita misalkan saja sudut BCA atau ACB itu alfa ya. Misal sudut BCA itu alfa, yang ini kita misalkan alfa. Ya, maka sudut AOB ini 2 alfa. Ya. Gitu. Sudut AOB itu 2 alfa karena sudut AOB itu adalah sudut pusat, sedangkan sudut ACB adalah sudut keliling. Sudut pusat itu kan menurut konsep di SMP 2 kali sudut keliling. Ya. Jadi sudut AOB itu 2 alfa. Sudut 2 alfa ini dibagi rata karena nilai yang layang, berarti kan OAP dengan OBP itu kan kongruen. Berarti ini sudut 2 alfanya bisa dibuat yang ini alfa, yang ini juga alfa ya. Jadi karena di sini siku-siku, maka yang ini 90 derajat kurang alfa. Begitu juga yang ini 90 derajat kurang alfa ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan yang ini kan segitiga AQPQA itu kan siku-siku di Q. Karena ini 90 derajat kurang alfa, maka yang ini alfa ya. Begitu juga yang ini alfa. Ya, ini juga siku-siku di Q ya. Berarti ini alfa. Ya, seperti itu.
Karena garis PD sejajar dengan AC, maka ini kan satu garis lurus, maka sudut ACB dengan PDB itu sama. Berarti ini juga alfa. Karena PD sejajar dengan AC ya. Berarti ini juga alfa. Kalau kita perhatikan sudut PDB itu sama dengan alfa kan? PDB alfa, sudut PAB juga alfa. Berarti sudut PDB sama dengan sudut PAB. Karena sama, maka bisa kita anggap titik APBD itu terletak pada satu lingkaran. Ya, terletak pada satu lingkaran. Jadi titik PABD terletak pada satu lingkaran. PABD ini terletak pada satu lingkaran ya. Terletak pada satu lingkaran. Ya, kenapa seperti itu? Karena pada lingkaran kan berlaku sudut keliling yang menghadap busur yang sama besar. Jadi kalau sudut keliling PBA itu kan menghadap busur, sudut keliling PDB itu menghadap busur PB, sudut keliling PAB itu menghadap busur PB. Jadi karena sama besar alfa, kita bisa simpulkan PABD itu satu lingkaran. Karena PABD terletak pada satu lingkaran, maka ini akan mengakibatkan tertulis di sini, sudut PBA itu sama besar dengan sudut PBA kan menghadap busur PDA ya. PDA. Ini. Sudut PBA menghadap busur PA, PDA juga menghadap busur PA, berarti sama besar ya, karena ini kita anggap sudut keliling, yaitu alfa, kan PBA alfa. Ya. Berarti sudut PDA-nya juga sama dengan alfa, yang ini. PDA, yang ini. Juga sama dengan alfa. Karena total sudut ini kan sampai ke sini itu 180 derajat. Ini kan harus 180 derajat. Yang ini sudah alfa, ini alfa, 2 alfa, maka sisanya yang ini ke sini itu sama dengan 180 derajat kurang 2 alfa. Ya, yang ini. Berarti karena ini membentuk suatu segitiga, ya, segitiga ADC, sudut totalnya harus 180. Ini dengan ini sudah 180 kurang alfa, yang ini ditambahkan. Maka supaya 180 sudut yang ini sama dengan alfa, yaitu sudut DAC ya. Gitu. Jadi kita perhatikan bahwa pada segitiga ACD tampak bahwa sudut ACD itu sama besar dengan sudut CAD, kan sama-sama alfa ini. Ya, sama-sama alfa. Berarti mengakibatkan
kalau ini sudutnya sama besar, maka ini segitiga sama kaki. Sisi CD harus sama panjang dengan sisi AD. Ya, gitu. Jadi sisi CD-nya sama panjang dengan sisi AD. Sedangkan panjang AC tadi 42 ya. Ini panjang AC 42 ya. Ini 42. Lalu kalau kita tarik garis tengahnya dari titik D, nah, anggap di sini titik tengahnya ya. Itu karena ini segitiganya sama kaki, maka titik tengahnya ini dipotong, maka garis ini memotong AC secara tegak lurus di titik tengahnya ya, karena ini segitiga sama kaki, CD dengan AD sama panjang. Tadi sudah kita buktikan. Kita misalkan saja nama titik ini titik E. Ya. Berarti EC itu panjangnya 42 bagi 2, 21. AE juga 21. Ya. Seperti itu. Lalu seandainya kita cari cos alfa ya, dari aturan cos. Dari aturan cos pada segitiga PCD, cos alfa berarti ini cos alfa kan berarti sama dengan sisi apit yang ini BC 45 kuadrat ditambah AC 42 kuadrat dikurang sisi depan AB 39 kuadrat per 2 kali sisi apit ya, 45 kali 42 sama dengan 45 kuadrat ditambah ini 42 kuadrat kali kurang 39 kuadrat kan bisa kita tulis 42 tambah 39 dikali 42 kurang 39 ya. 42 tambah 39 itu 81. 42 kurang 39 itu 4. Per 2 kali 45 kali 42 ya. Sorry, ini bukan 4 ya. 42 kurang 39 itu 3. Kalau kita hitung ini menjadi 20 25 ditambah 81 kali 3 243 per yang ini 90 kali 42 3780. Ini kalau ditambah 2268 dibagi 3780 ya. Nah, itu cos alfanya. Kalau sama-sama kita bagi 756, ini menjadi 3/5 ya. Itu. Ini menjadi 3/5. Kalau cos alfa 3/5, maka kalau kita lihat gambar, cos itu kan berarti samping per miring, yaitu CE per DC ya. CE per CD. Ini sama dengan 3/5. CE-nya itu 21 ya. Jadi 21 per CD sama dengan 3/5. 21 dengan 3 ini mati ya, dapat 7, ini 1. Lalu kita kali silang, CD sama dengan 3/5. Ya, gitu. Kalau CD 3/5 berarti BD itu kan BC kurang CD. Ya, BC tadi 45 kurang CD. CD-nya tadi 35 ya. 45 kurang 35 berarti BD-nya
10 ya, gitu. Ya, sedangkan luas segitiga ABC bisa kita cari dari rumus Heron ya. Gitu. Luas segitiga ABC. Jadi kalau AB ini kita anggap sebagai si C. Ini C-nya 39, BC itu sisi A 45, AC itu sisi B 42 ya. Jadi bisa kita dapat S-nya. S-nya itu kan keliling per 2 ya, ditambahi semua. 39 tambah 45 ditambah 42 per 2 ya. Ini sama dengan ini tambah ini 84 tambah 42 126 ya, dibagi 2 63 ya. Jadi luas segitiga ABC dari rumus Heron akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C ya. S-nya 63, S kurang A berarti S 63 kurang 45 itu 18. S kurang B 63 kurang 42 itu 21. S kurang C 63 kurang 39 itu 24 ya. Gitu. Jadi ini kita sederhanakan. 63 itu 9 kali 7. 18 itu 9 kali 2. 21 itu 7 kali 3. Dan 24 itu 3 kali 8 ya. Berarti 9 kali 9, 9 kuadrat ya, diakarkan 9. 7 kali 7, 7 kuadrat diakarkan 7. Lalu 3 kali 3 diakarkan 3. 2 kali 8, 16 diakarkan 4 ya. Jadi segitiga ABC itu luasnya 9 kali 7 kali 3 kali 4 ya. Nah, itu luasnya. Sekarang kita mencari luas segitiga ABD ya. Itu. Ternyata karena mereka memiliki tinggi yang sama, bisa kita buat di sini saja ya. Luas segitiga ABD banding luas segitiga ABC. Itu tinggal perbandingan sisi BD dengan sisi BC ya, karena memiliki tinggi yang sama. Ya, BD itu 10, BC itu 45 ya, gitu. Jadi ini sama dengan 10 dengan 45 sama-sama bagi 5, 2/9. Sehingga bisa kita dapat luas segitiga ABC sama dengan 2/9, luas segitiga ABD ya, bukan ABC. Sama dengan 2/9 dikali luas segitiga ABC, yaitu 2/9 dikali luas segitiga ABC itu nih, 9 kali 7 kali 3 kali 4. Ya, jadi 9-nya mati. Tinggallah yang ini ya. Jadi 3 kali 4 itu 12. 12 kali 7 84 ya, kali 2 168 ya. Jadi luasnya adalah 168 cm pangkat 2. Karena luasnya itu X, berarti X-nya 168 ya. Jawabannya yang C. Ya, kita sambung soal nomor 8. Pada segitiga ABC, AB sama dengan AC, dan sudut ABC sama dengan 40 derajat. Titik D pada AC sedemikian sehingga BD merupakan garis bagi sudut ABC. Titik E pada perpanjangan garis BD, sehingga DE sama dengan AD. Besar sudut ECA adalah, terlebih dahulu kita gambar segitiganya. Ya, ini segitiga ABC, karena AB dengan AC sama panjang,
Berarti A-nya di sini B-nya, di sini C-nya ya. Jadi AB dengan AC sama panjang. Sudut ABC 40 derajat. ABC, jadi yang ini sudutnya 40 derajat ya. Titik D pada AC sedemikian sehingga BD merupakan garis bagi sudut ABC. Kita gambar, ya, katanya itu garis bagi. Berarti membagi sudut B nanti menjadi dua bagian yang sama ya. Ya, ini. Jadi ini kita misalkan titiknya adalah titik D ya, karena ini garis BD. Yang ini titik D. Itu. Berarti sudut yang ini 20 derajat. Yang ini juga 20 derajat. Karena ini disebut membagi sudut ya. Berarti membagi sudut menjadi dua bagian yang sama. Titik E terletak pada perpanjangan garis BD sehingga DE dengan AD sama panjang. Jadi ini kita perpanjang lagi ya. Perpanjang lagi garisnya. Ya. Kira ini ya. Sehingga nanti saya ganti aja. Ya, ini dia titik E di sini ya. Di sini titik E. Jadi DE dengan AD ini sama panjang ya. Ini kita anggap sama panjang. Gitu. Yang ditanya adalah besar sudut ECA. ECA ya. Jadi kalau kita tarik garis, ya, sudut yang ini yang ditanya. Yang ini. Ya. Nah, ini berapa sudutnya? Misalkan saja alfa. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan kan AB dengan AC sama panjang ya. Berarti kalau sama panjang, sudut B dengan sudut C sama besar. Ini 40. Maka di sini juga 40. Karena total sudut segitiga 180, 40 tambah 40, 80, maka di sini tinggal 100. Ya, 100 derajat. Lalu, katanya di soal, ini sama panjang ya. Jadi AD dengan DE sama panjang. Kalau kita ambil suatu titik ya, suatu titik pada BC, sehingga nanti katakanlah titik itu titik F ya, sehingga nanti panjang AB dengan BF sama panjang ya. Jadi kalau ini kita ambil sama panjang, ya kira-kira di sini ya. Ya, kita anggap di sini ada titik F. Ya, di mana panjang BF itu kita buat sama dengan panjang BA ya. Lalu kalau kita tarik garis dari D ke F, nah, nampak bahwa ini kalau BF sama panjang dengan BA dan sudutnya ini sama besar, sudut yang ini dengan ini, tampak bahwa ini seperti kalau dilipat di garis BD, ini akan berhimpit. Ya. Kalau dia kita lipat di garis BD akan berhimpit. Ya. F berhimpit dengan A, sehingga kita bisa simpulkan segitiga
BFD akan kongruen sama dan sebangun ya, kongruen dengan segitiga BAD gitu ya, karena sama panjang ya. Si BA-nya kita buat dengan BF-nya ya, ini dengan ini sama panjang. Karena kongruen, maka sudutnya, karena ini 100, ini juga 100, sama ya. Kalau ini 20, ini 100, kan suatu segitiga total sudutnya 180, berarti ini 60 ya. Ini 60, begitu juga dengan ini 60, karena kongruen. Begitu. Lalu akibat yang lain adalah kalau ini kongruen, maka sisi AD dengan FD sama panjang ya. Itu mengakibatkan sisi FD-nya akan sama panjang dengan sisi AD. Karena AD dengan DE sama panjang, ini juga akan sama panjang dengan DE. Jadi bisa kita simpulkan FD dengan DE sama panjang ya. Gitu. FD dengan DE-nya sama panjang. Selanjutnya, kalau ini kan totalnya harus 180 karena ini garis lurus. 60 berarti tinggal 60 lagi. Gitu. Ya, tinggal 60 lagi. Sedangkan sudut yang ini dengan yang ini bertolak belakang. Ya kan? Bertolak belakang karena dibentuk oleh dua garis yang sama. Berarti kalau ini 60, ini juga 60. Ya, perhatikan, ternyata sudut ini dengan ini sama besar. Dan panjang DF dengan DE sama panjang. Ya, tampak bahwa kalau kita lipat dia di garis DC, nanti E akan ketemu dengan F ya. Artinya DE dengan DF berhimpit. Karena sudut ini sama besar. Berarti bisa kita simpulkan akibatnya segitiga DFC akan kongruen sama dan sebangun dengan segitiga DEC. Gitu. Jadi kalau kongruen, maka sudut alfa akan sama dengan 40. Maka sudutnya ini akan sama ya. Yaitu sudut ECD akan sama dengan sudut FCD ya. Gitu. Sudut ECD sama saja dengan sudut ECA ya. Sudut ECA, sudut FCD tadi sudah kita dapat 40 derajat. Jadi dapatlah sudut ECA-nya 40 derajat, yaitu yang C. Soal nomor 9. Untuk setiap bilangan real X, dinyatakan Fx sebagai nilai minimum dari 4X tambah 1, X tambah 2, dan min 2X tambah 4. Nilai maksimum dari 6Fx tambah 2021 adalah, coba kita susun. Di sini ada 3 ekspresi aljabar ya. Jadi dari 3 ekspresi aljabar ini, nilai minimumnya lah sebagai Fx. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita tabulasi, misalkan di sini 4X tambah 1, di sini X tambah 2, di sini min 2X tambah 4. Ya, saya buat tabelnya. Ya, kira-kira gini tabel sederhananya ya. Kalau kita ambil perpotongan ketiganya ini,
Ya, contoh kita ambil perpotongan 4x tambah 1 dengan x tambah 2. Jadi kalau mengambil perpotongannya itu kita samakan ya. Jadi 4x tambah 1 sama dengan x tambah 2. Berarti nanti 3x sama dengan 1, x-nya sepertiga. Lalu perpotongan 4x tambah 1 dengan min 2x tambah 4. Kita dapat 6x sama dengan 3, berarti x sama dengan setengah perpotongannya. Satu lagi, perpotongan x tambah 2 dengan min 2x tambah 4. Jadi nanti 3x sama dengan 2, x sama dengan 2/3 ya. Jadi ada 3 titik potong, yang paling rendah itu paling kecil sepertiga. Jadi ini kita bagi dulu fungsinya. Yang pertama, untuk x kurang dari sama dengan x kurang dari sepertiga ya. Kita bagi x kurang dari sepertiga. Ya, kalau x-nya kurang dari sepertiga, maka tinggal masukkan saja ini kan. Berarti 4 kali sepertiga, 4/3, tambah 1, 7/3. Berarti hasilnya ini, nah, misalkan hasilnya ini Y ya. Kurang dari 7/3 berarti ya. Kalau yang ini, kita ganti x-nya sepertiga, sepertiga tambah 2, 7/3 juga. Kan ini kurang dari 7/3. Kita buat sama karena ini fungsinya monoton. Kalau dia koefisien x-nya positif, naik ya. Sedangkan ini koefisien x-nya negatif, turun. Kalau ini kurang dari, maka sini nanti lebih dari. Kita ganti x sepertiga, min 2/3 tambah 12/3, 10/3 ya. Gitu. Nah, selanjutnya, kalau x-nya sama dengan sepertiga, maka ini udah pasti 7/3, 7/3, dan ini 10/3 ya. Lalu x-nya antara sepertiga dan seperdua ya, karena yang terbesar berikutnya seperdua. Kalau x-nya antara sepertiga dan seperdua, berarti ini karena dia monoton naik. Kalau diganti sepertiga tadi 7/3, hasilnya kalau diganti setengah, 4 kali setengah, 2 tambah 1, 3 ya. Sedangkan ini tadi diganti x-nya sepertiga, 7/3. Ini untuk nilai x tambah 2-nya. Sedangkan kalau diganti x-nya setengah, setengah tambah 2, 5/2 ya. Sedangkan ini, nah ini terbalik ya. Jadi setengahnya duluan, min 2 kali setengah min 1 tambah 4, 3 ya. Kurang dari min 2x tambah 4-nya, lalu diganti sepertiga tadi 10/3. Gitu. Lalu kalau x-nya setengah, udah pasti tadi ini 3 ya. Yang ini 5/2, yang ini 3. Selanjutnya kalau x-nya antara setengah dan 2/3. Ya, itu tadi diganti x-nya setengah itu 3. Lalu 4x tambah 1, kalau diganti 2/3, 8/3 tambah 3/3, 11/3. Ya. Kalau diganti dengan setengah tadi 5/2, ini x tambah 2-nya, lalu kalau diganti 2/3, 2/3 tambah 2, 8/3. Kalau diganti setengah, ini terbalik ya, 2/3 dulu. Min 4/3 tambah 12/3, 8/3 ya. Kurang dari min 2x tambah 4, baru tadi kalau diganti x-nya setengah 3 ya. Selanjutnya kalau x-nya 2/3. Berarti ini tadi 11/3 ya. Yang ini 8/3. Yang ini 8/3. Lalu terakhir kalau x-nya lebih dari 2/3. Pasti ini lebih dari 11/3 ya. Ini lebih dari
8/3. Yang ini kurang dari, terbalik dia ya, karena monoton naik, monoton turun, 8/3. Ya, apa yang bisa kita peroleh dari sini? Dari sini kita bisa definisikan fungsi f(x) itu sebagai yang pertama, nih, kalau kita lihat dari sini siapa yang paling kecil? Wah, ternyata ada dua yang sama, kurang dari 7/3. Ambil aja satu contoh yang kurang sepertiga, 0. Kalau ini 1, ini 2 ya. Kalau diganti x-nya 0, ini 1, ini 2. Berarti yang lebih kecil adalah si 4x tambah 1. Berarti fx itu sama dengan 4x tambah 1. Ya. Untuk x kurang dari sepertiga. Lalu kalau x-nya sama dengan sepertiga, 7/3, 7/3, 10/3. Berarti yang minimum 7/3. Kita ambil yang minimum karena fx itu nilai minimumnya dari tiga bentuk ini. Gitu. Jadi 7/3 ya. Ini kalau x-nya sepertiga. Lalu kalau x-nya antara sepertiga dan setengah, mana yang paling kecil? 3 dengan 5/2 lebih kecil 5/2 ya. Berarti ini yang paling kecil. Gitu. Berarti ini menjadi x tambah 2. Kalau x-nya antara sepertiga dan setengah. Kalau x-nya setengah, 3, 5/2, 3. Lebih kecil 5/2 ya. Gitu. Ini untuk x sama dengan setengah. Lalu untuk antara setengah dan 2/3, ini antara 3, 11/3. Ini antara 5/2, 8/3. Ini antara 8/3 dengan 3 ya. Jadi mana ini yang paling kecil? Ya, nampaknya ini ya, karena ini sampai 8/3. Sedangkan, salah ya. Yang lebih kecil masih x tambah 2 ya. Itu. Ya, yang masih lebih kecil adalah x tambah 2. Ya, ini untuk x antara setengah dan sepertiga. 2/3. Selanjutnya untuk x sama dengan 2/3, 11/3, 8/3, 8/3. Berarti yang minimumnya 8/3. Ini untuk x sama dengan 2/3. Lalu untuk lebih dari 2/3, yang paling kecil ini ya, karena kurang dari 8/3, sedangkan ini lebih. Berarti dia fungsinya min 2x tambah 4. Nah, ini untuk x-nya itu lebih dari 2/3. Nah, jadi kalau ini kita gambar, ini kan kita gambar garisnya monoton naik. Berarti dari kecil ke besar, puncaknya di 7/3. Ya, puncaknya di 7/3. Gitu. Lalu kita gambar lagi setelah sepertiga naik, tapi puncaknya di 5/2. Ya. Naik dia puncaknya di 5/2. Gitu. Lalu yang ini monoton naik lagi, puncaknya di 8/3. Ya. Sesudah itu dia turun, karena ini monoton turun. Berarti yang paling tinggi adalah 8/3. Nah, berarti bisa disimpulkan nilai maksimum dari fx adalah 8/3 ya. Gitu. Sehingga bisa kita cari nilai maksimum dari 6fx tambah 2021 itu sama dengan 6 kali nilai maksimum fx 8/3 tambah 2021 ya. 6 bagi 3 2, 8 16, tambahkan 2021 2037. Ya, jadi jawabannya 2037 yang E. Soal nomor 10, bentuk yang senilai dengan 2/1 per akar 2 tambah akar pangkat 4 dari 8 tambah 1
tambah 1 per akar 2 kurang akar pangkat 4 dari 8 tambah 1 adalah, ini kita bisa buat menjadi sama dengan 2 per, ini 1 per akar 2, kita dekatkan tambah 1, tambah akar pangkat 4 dari 8, ditambah 1 per akar 2 tambah 1, kita dekatkan ya, karena ini beda tandanya negatif, kita pisah ya. Selanjutnya, ini menjadi 2 per, pecahan ini dengan ini kita gabung ya, berarti pembilangnya dikali silang ya, ini kali ke sini, akar 2 tambah 1 kurang akar pangkat 4 dari 8, ditambah 1 kali ke sini, akar 2 tambah 1 tambah akar pangkat 4 dari 8. Lalu dibagi dengan hasil kali penyebut ya, ini kali ini. Jadi akar 2 tambah 1 kalau kita anggap satu kesatuan, berarti ini kuadrat kurang yang ini kuadrat ya. Jadi akar 2 tambah 1 kuadrat kurang akar pangkat 4 dari 8 kuadrat, jadi akar 8. Yang ini kita pindah naik ke atas ya, sehingga menjadi 2 kali akar 2 tambah 1 kuadrat, akar 2 kuadrat 2, 1 kuadrat 1 tambah 2 kali akar 2 kali 1, 2 akar 2 ya. Dikurang akar 8 itu 2 akar 2. Per yang bawah ini bisa mati akar pangkat 4 dari 8 ya. Karena satu negatif, satu positif. Berarti menjadi akar 2 tambah akar 2 berarti 2 akar 2 ditambah 1 tambah 1, 2 ya. Berarti kalau dikeluarkan 2-nya jadi 1 di sini. Nah, 2 yang atas dan yang bawah bisa dicoret ya. Sehingga kita peroleh hasilnya 2 tambah 1, 3. Sedangkan 2 akar 2 kurang 2 akar 2 habis ya. Jadi tinggal 3 saja di atas per akar 2 tambah 1. Lalu kita rasionalkan dengan mengalihkan akar sekawan, yaitu akar 2 kurang 1 per akar 2 kurang 1. Berarti ini menjadi 3 kali akar 2, 3 akar 2, 3 kali min 1, min 3 ya. Per yang bawah, akar 2 kali akar 2, 2, pos 1 kali min 1, min 1. Sama dengan 2 kurang 1 kan 1, berarti 3 akar 2 kurang 3 bagi 1 tetap 3 akar 2 kurang 3 ya. Jadi kalau kita lihat, ternyata tidak ada di pilihan ya jawabannya. Jadi jawabannya itu 3 akar 2 kurang 3 dan tidak ada di pilihan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.